Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Hari ini kita akan belajar SBDP tentang batik Indonesia, yaitu batik klasik dan batik pesisir. Disimak ya. Mengenal batik Indonesia. Batik di tanah air dibedakan menjadi dua, yaitu batik klasik dan batik pesisir. Motif batik klasik dianggap masih asli atau belum terpengaruh budaya asing, lain dengan batik pesisir yang telah banyak terpengaruh budaya asing. Keunikan batik klasik yaitu motifnya lebih condong pada motif-motif geometris, pewarnaan yang kalem, serta lebih condong pada warna-warna gelap seperti coklat, hitam, biru tua, dan merah marun. Keunikan yang lain yaitu adanya makna simbolis yang terkandung dalam motif hias batik klasik. Nah, makna simbolis itu kebanyakan berupa doa atau harapan yang baik-baik terhadap pemakainya. Sebagai contoh, motif grompol pada batik Yogyakarta. Motif ini digunakan oleh mempelai pengantin saat upacara pernikahan. Motif grompol berarti berkumpul atau bersatu. Adapun kandungan makna motif ini yaitu doa atau harapan agar rezeki, keselamatan, kesejahteraan, dan segala yang baik-baik berkumpul untuk mempelai berdua. Motif dengan kandungan makna serupa terdapat pada motif Sidomukti dari Surakarta. Motif ini juga dikenakan mempelai pada upacara pernikahan. Sido berarti jadi atau terus-menerus, dan mukti berarti hidup berkecukupan. Jadi, kandungan makna motif Sidomukti ialah harapan atau doa agar pengantin dapat hidup berkecukupan. Nah, teknik pembuatan batik klasik tergolong unik. Batik klasik dibuat dengan canting tulis dan bahan perintang yang disebut malam atau lilin batik. Pada proses membatik dengan canting tulis, sebelum memulai perintangan, pola atau motif digambar terlebih dahulu di atas kain. Kemudian, motif ditutup malam. Proses permalaman dimulai dari motif paling luar yang biasanya besar. Kemudian dilanjutkan pemalaman pada isen-isen atau motif-motif kecil yang lebih rumit. Secara umum, proses pemalaman batik terdiri atas beberapa tahap sebagai berikut. Yang pertama ada ngelowongi, yaitu proses permalaman garis bidang pada pola terluar. Yang kedua ada nembok, merupakan proses permalaman untuk menutup bidang pola agar tidak tercelup warna saat dilakukan pencelupan. Yang ketiga ada mbironi, pada dasarnya sama dengan nembok, tapi proses ini hanya dilakukan jika warna biru pada kain direncanakan tetap berwarna biru. Yang keempat ada nonyok, merupakan pemalaman pada bidang latar. Setelah melalui proses pemalaman, proses selanjutnya yaitu pewarnaan atau pencelupan dan ngelorot atau penghilangan malam, yang biasanya dengan cara mencelupkan ke dalam air panas atau mendidih. Batik pesisir bisa dikatakan bertolak belakang dengan batik klasik. Motif batik pesisir cenderung bersifat naturalis, menggunakan warna-warna cerah seperti merah, biru, hijau, dan jingga. Motif batik pesisir mengabaikan makna simbolis dan lebih menekankan segi keindahan motif. Selain itu, banyak ditemukan pengaruh budaya Eropa dan Cina pada motif pesisir. Sebagai contoh, motif putri salju dan motif Cinderella pada batik Pekalongan, dan motif Megamendung pada batik Cirebon. Di daerah Jambi dan Cirebon terdapat batik dengan motif kaligrafi Arab. Di Jambi, motif ini disebut motif basurek, yang berarti bersurat. Disebut demikian karena isinya merupakan penggalan surat dalam Al-Quran. Alhamdulillah, materi hari ini telah selesai. Ini ada tugas untuk kalian. Apakah kalian sudah melestarikan batik sebagai warisan budaya? Jika sudah, bagaimana? Dan jika belum, kalian harus bagaimana? Jangan lupa dikirim ke Google Classroom. Dikerjakan ya tugasnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.